Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, berkati lidah, bibir, mulut, dan juga hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu katakan itu berasal dari Engkau Tuhan. Berkati juga kami akan mendengarkan juga Tuhan, supaya kami juga dapat mempraktikkannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom semuanya. Pada siang hari ini saya akan memberikan suatu renungan yang bertemakan jangan takut. Terambil dari Yesaya 41 ayat 10, saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Setiap manusia pasti selalu merasakan rasa takut, baik itu rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan penyakit, akan kehilangan orang yang kita sayangi, atau mungkin akan masa depan yang belum pasti. Namun firman Tuhan di sini disampaikan untuk memberikan pesan yang tegas kepada kita semua untuk jangan takut. Kalimat jangan takut ini bukan hanya merupakan kalimat biasa saja, tapi juga memberikan janji bahwa Tuhan adalah tempat penghiburan bagi kita dan juga sumber kekuatan bagi kita. Itu mengapa di Alkitab tertulis 365 kalimat jangan takut, yang dimana itu sama dengan 365 hari dalam satu tahun, yang berarti Tuhan mau kita untuk jangan takut setiap harinya. Di sini saya mengambil suatu kisah dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan judul Angin Ribut Redakan. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. 35-41 ini, dalam bagian ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberangi Danau Galilea dari Kapernaum menuju Gerasa setelah Tuhan Yesus mengajar di Galilea. Di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dikatakan tiba-tiba ada angin taufan dan ombak yang menyerbu kapal Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sehingga murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat takut dan khawatir, sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di dalam buritan. Sehingga kata binasa yang berada di ayat 38 menjadi hal yang sangat mereka khawatirkan. Padahal kalau kita amati di sini, sebagian murid-murid Tuhan Yesus itu merupakan seorang nelayan yang berpengalaman dan sudah tahu akan kondisi-kondisi cuaca buruk di dalam laut. Para murid Yesus ini adalah cerminan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa sangat khawatir, takut, dan cemas akan hal yang belum pasti. Dan bahkan kita sering menyalahkan Tuhan mengapa hal tersebut terjadi. Mungkin di sini saya sebagai anak kelas 12, saya mungkin pernah merasakan rasa khawatir dan takut akan ujian-ujian yang akan datang. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang lebih besar dan juga punya Tuhan yang berkuasa atas masalah-masalah dan ketakutan yang saya hadapi. Di sini saya menulis beberapa poin bagaimana cara menghadapi rasa takut tersebut. Yang pertama adalah berseru dan berdoa. Sebagai orang Kristen tentunya hal yang paling dasar adalah berdoa. Berdoa merupakan salah satu cara kita berkomunikasi, berbincang dengan Tuhan. Cara kita untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, mengungkapkan apa yang menjadi suka dan duka kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau bahkan Tuhan untuk masalah yang kita hadapi, karena hal tersebut tidak akan pernah merubah situasi. Melainkan kita harus berseru dan berdoa kepada
kepada Tuhan, seperti Nabi Daud yang bersorak-sorak kepada Tuhan walaupun dia sedang dalam pengejaran Raja Saul. Yang kedua adalah Yesus memegang kendali dan dia berdaulat. Tertulis di ayat yang terakhir, ayat 41, kalau murid-murid Tuhan terlihat takut, bingung, dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan dia dalam kurung Tuhan, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hal ini mengartikan bahwa Tuhan Yesus itu berdaulat. Tidak hanya berdaulat atas alam, tetapi juga berdaulat atas penyakit, atas roh jahat, atas iblis, dan juga atas kematiannya di atas kayu salib yang menebus dosa kita semua. Jika dia bisa menenangkan badai di danau, dia pasti juga bisa menenangkan semua masalah di hidup kita. Yang ketiga adalah Yesus menguji dan membentuk iman kita. Badai yang dilalui para murid Yesus merupakan ujian iman. Saat badai datang, reaksi mereka sangat takut dan ragu, menunjukkan kekurangan iman dan siapa Yesus sebenarnya. Tantangan dalam hidup seringkali adalah cara Tuhan untuk membuat kita mengerti dan membuat iman kita menjadi kuat. Saat iman kita diuji, kita belajar bagaimana cara benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan di Alkitab juga bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu berarti jika kita memiliki iman yang teguh dan kuat kepada Tuhan, kita bahkan bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun dalam hidup kita. Poin yang keempat adalah mengutamakan hadiratnya. Miliki waktu yang spesial, yang intim bersama Tuhan. Luangkan waktu untuk sekedar berbincang-bincang dengan Tuhan. Jika kita saja sebagai anak Tuhan bersedia menghabiskan waktu berjam-jam di tempat lain, di tempat duniawi, kita sebagai anak Tuhan juga harus duduk di altarnya, hanya untuk sekedar berbincang-bincang dan juga berkomunikasi dengan Tuhan, hanya dalam sejam, 2 jam, atau bahkan 30 menit. Sebab di Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu berarti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus duduk diam di pelatarannya daripada di tempat-tempat yang membuat kita merasakan hal-hal yang buruk. Poin kelima adalah poin paling penting, yaitu mengenal siapa Yesus. Kembali lagi, sebagai orang Kristen, kita pastinya harus tahu siapa juru selamat dan Tuhan kita sendiri. Jika hanya terpaku pada yang Tuhan Yesus lakukan, berarti iman kita hanya terpaku pada kondisi yang ada. Jika ada mujizat, maka kita baru merasa iman kita besar. Jika kita terkena bencana, kita baru merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi jika kita mengenal siapa Yesus dengan benar, maka kita akan tetap tenang di tengah segala situasi, di tengah badai hidup kita. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam dengan membaca Alkitab setiap hari, untuk mengetahui isi hati dan juga surat cinta dari Tuhan, dan juga apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Lalu jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur kepadanya, dan berseru-seru memuji dan menyembah namanya. Kesimpulan firman pada siang hari ini adalah, apapun badai besar yang kita hadapi tidak akan terlalu penting atau berarti apabila ada Tuhan Yesus di samping kita. Tuhan Yesus Kristus ingin mengubah ujian hidup kita menjadi sebuah kesaksian. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi bahaya atau kesulitan. Tapi jika kita memiliki iman yang teguh dan kuat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan bahaya tersebut dan akan mengambilnya dari kita. Dan juga kita menggunakannya tidak hanya untuk kemenangan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menunjukkan kebesaran Tuhan kepada orang-orang lain. Sekian firman hari ini. Mari kita duduk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati kami yang sudah mendengarkan Bapa, supaya kami lebih lagi Tuhan berpegang teguh kepada Engkau dan juga jangan takut. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, biarkan hamba-Mu lebih lagi untuk memberitakan firman-Mu dimanapun. Terima kasih.
Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.